Polanya kayak begitu kalau saya sih ya. Tapi itu banyak sekali masalah pencernaan yang menjadi masalah besar dalam tubuh kita itu bisa selesai dengan makan kayak begitu. Dan ini kalau Anda benar-benar kerjakan, banyak sekali gen-gen pada tubuh kita ini bisa diperbaiki dengan kita mengubah polanya ke protein atau mungkin sumber-sumber nabati seperti ini. Nanti seminggu kemudian Anda akan rasakan badan lebih baik. Kalau kita ngerti pola-pola ini, maka nanti ya, tadi kan pagi-pagi itu kita makan sayur dan buah, buah lah terutama ya. Gak usah banyak-banyak makan, nanti baru siang makan. Sebelum makan siang atau makan beratnya, kita makan buah dulu, dan begitulah Allah ajarkan dalam surah Al-Waqiah. Makan buah terlebih dahulu, jadi buah itu bukan buat cuci mulut. Ya, dan memang nggak pernah juga saya lihat ada orang cuci mulutnya pakai buah kan, gosok-gosok nggak ada. Jadi intinya makan buah. Habis makan buah Anda makan apa? Sebelum makan buah lebih baik Anda minum dulu, minum air dulu. Airnya diapain? Airnya boleh Anda tambahkan madu, Anda bisa tambahkan jeruk nipis atau mungkin air jahe sebelum makan buah tadi. Habis itu baru makan buah kan? Udah kenyang belum? Kalau udah kenyang alhamdulillah banget kan? Jadi nggak perlu banyak makan yang lain. Jadi akhirnya kita membiasakan untuk tidak terlalu banyak makan, tapi sekali makan berkualitas. Kalau sudah dapat buah seperti Anda boleh kita lanjutkan dengan makan sayur. Ya. Seperti polanya kayak begitu kalau saya sih ya. Sayur nanti di situ ada sayur, kalau memang butuh protein silakan pakai protein, dan protein terbaik yang ada di Indonesia namanya tempe. Kalau nggak dapat daging, tempe itu baik banget. Bahkan nanti sekarang saya nggak ada demonya, kadang-kadang tadi di masjid di mana tadi? Di TSM tadi itu saya mendemokan bagaimana kita bisa bikin sambal yang kita tempe yang kita makan pakai sambal. Tempenya mentah ya? Kok kan tempe kan protein. Protein kalau digoreng, dipanaskan kan rusak. Sebagian besar rusak. Jadi makan tempe itu lebih baik mentah. Oh nggak percaya deh. Baru tahu ya Pak? Itu obat emah terbaik Pak. Karena kan probiotik dia, fermentasi. Ya, tempe nanti dibikin sandwich, namanya sandwich tempe. Tempenya di slice tipis, tengahnya kasih kurma, dimakan. Itu obat mah. Bukan hanya obat mah, tapi itu banyak sekali masalah pencernaan yang menjadi masalah besar dalam tubuh kita itu bisa selesai dengan makan kayak begitu. Sebelumnya Anda minum air jahe, ya, air jahe, mungkin air madu atau air jeruk nipis segala macam gitu. Itu lalu Anda makan tempe itu luar biasa energinya itu. Ya. Jadi nanti dicobain aja ya. Apalagi tempe yang kemarin pas di Jakarta ada satu kajian itu saya ngulek sendiri tempe, apa namanya, sambalnya itu. Jadi sambalnya sederhana sekali isinya. Cuman bawang putih sama cabai rawit, dikasih garam, kemudian dikasih kurma. Kurma buat manisnya, pengganti gula. Kan kita nggak mau makan gula lagi. Kenapa? Anda sudah cukup manis tanpa gula. Gitu lah Pak. Jangan tambah beban ginjalnya dengan gula. Ya. Kenapa? Berarti kita nggak perlu glukosa. Perlu, tapi bukan gula pasir. Gitu loh. Buah kan ada glukosanya juga, ada fruktosanya juga, kan gitu maksud saya. Ya. Kita tetap butuh glukosa ya, tapi bukan dari gula pasir yang sisa, yang cuman meninggalkan glukosa doang. Yang tidak orang yang belum banyak tahu justru malah glukosa ini Bapak Ibu sekalian kalau nggak dipakai di badan kita dia diubah oleh badan menjadi namanya glikogen. Glikogen kalau nggak kepake diubah lagi menjadi lemak. Jadi orang yang terlalu banyak makan gula pasir, terlalu banyak makan nasi putih, lama-lama berubah jadi lemak juga. Jadi kalau kita mau nilai kira-kira penumpukan lemak itu dari kita tuh banyak atau tidak, ya lihat aja porsi gula dan porsi nasi yang kita makan. Dan ini kalau Anda benar-benar kerjakan, banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan kita tuh itu bisa terbantu gitu kan. Saya nggak tahu di sini pesantren gini ya, kalau mungkin saya sarankan ya tidak mesti makan nasi putih kok tiap hari. Ya, tetap kita bisa dapat energi yang luar biasa tanpa harus makan nasi putih. Misalkan kita mau tetap makan nasi putih silakan, tapi jangan banyak-banyak. Berapa banyak? Kalau saya biasanya cuma 1 sendok makan. Lagi. Hailah.
Seperti kaget banget, Anda tetap bisa hidup tanpa nasi, percayalah saya. Saya kadang-kadang bisa seminggu nggak makan nasi, kadang-kadang saya bisa nggak makan sampai 20 jam tapi minum aja. Karena saya ngerti bahwa ternyata ketika tubuh kita tuh dibiasakan lapar, jadi gini, saya coba tunjukkan sebuah slide supaya teman-teman paham. Jadi nanti lama-lama kita nggak perlu banyak makan, tapi sekali makan tuh berkualitas. Jadi gini, ada namanya model kompartemen. Jadi ketika kalori masuk nggak kepake, glukosa gitu kan, dia diubah jadi glikogen. Glikogen nggak kepake, dia disimpan jadi body fat. Jadi sekarang kalau Anda mau mengakses body fatnya, jangan masukin kalori. Dokter kok mirip keto, mirip, tapi saya tidak mengatakan ini keto banget karena saya ubah. Jadi tetap kita butuh glukosa kalau saya. Ya, glukosa yang kompleks, bukan simplek kalau saya. Kalau kayak gula pasir itu kan glukosa yang simple. Ya, itu justru memberatkan badan kita. Jadi caranya gimana supaya bisa dibongkar? Ya jangan, atau berikan kesempatan badan kita untuk membongkarnya dengan cara apa? Jangan lagi memasukkan makanan-makanan yang bisa mengubah glukosanya menjadi glikogen bahkan sampai lemak. Maksudnya gimana? Apa contoh makanan atau minuman yang hampir-hampir nggak ada kalori? Contohnya apa? Air putih kan? Kan air putih. Terus tanda badan kita tuh sudah banyak banget timbunan body fatnya atau lemaknya dari mana? Pegang aja pinggangnya. Kalau pinggangnya banyak lipetan, itu banyak body fat yang tersimpan nggak kepake. Artinya ibu-ibu juga sama, ya, bapak-bapak lagi kan. Artinya apa tuh namanya? Banyak timbunan energi yang nggak kepake. Jadi saya waktu baca sebuah tulisan gitu kan, tapi ini bukan penelitian tapi tulisan lah, seseorang dokter juga dia katakan ketika seseorang membiasakan lapar sampai 20 jam, katanya dia nggak makan tapi minum iya ya. Jadi minum kopi boleh nggak? Boleh, tapi kopi pahit. Dia minum air putih atau teh hijau seperti itu, atau makan-makan yang rendah kalori gitu, maka di 20 jam tubuhnya akan menjadi mesin pembakar lemak yang luar biasa. Ya. Maka Islam memberikan petunjuk, atau Allah memberikan petunjuk kepada kita, salah satu cara terbaik untuk membersihkan badan itu ya melaparkan diri sebenarnya. Ya, dan lapar itu sebenarnya bukan sensasi yang ada di perut tapi di sini. Kita yang mengendalikan. Jadi kalau kita sudah bisa mengendalikan lapar, maka kita bisa banyak mengendalikan hal-hal yang lain. Jadi nanti kalau Bapak Ibu kondangan, kan banyak makanan tuh. Dari rumah sudah komitmen melatih diri judulnya kan. Sampai di sana salaman lah sama pengantin, doakan seperti itu, lalu Anda makan buah, minum air putih, pulang. Tuh katanya mau melatih lapar. Hah? Habis pulang udah nyari bakso apa gitu. Sama aja bohong. Hidup sehat tuh Pak Bu, kalau Anda tidak merasakan nikmatnya, Anda tidak akan mau mengerjakannya. Sama kayak orang pergi umroh atau haji. Orang udah tahu nikmatnya, orang pengen lagi gitu loh. Kalau saya kemarin ya lihat beberapa teman-teman pas dalam sebuah safar gitu kan, saya lihat mereka dengan gampangnya makan mie instan yang dalam cup itu, mereknya itulah pokoknya. Saya bilang tega banget nih orang gitu kan. Badannya udah bersih-bersih gitu kan, sudah bagus, sudah sempurna luar biasa, tapi subhanallah malah dikasih makanan kayak begitu. Dan ternyata terbukti beberapa lama kemudian, seminggu kemudian mulai tuh batuk lah, demam lah, macam-macam keluhannya. Tubuh kita tuh nggak langsung sakit ketika makan kayak begitu, tapi dia butuh waktu dulu gitu kan. Kan kelihatan gitu kan. Dan terbukti gitu kan, banyak orang yang ketika mereka memang hidupnya jauh lebih sehat, itu mereka bertahan, badan tuh bertahan Bu. Apalagi zaman sekarang kan sering banget kita nyalahkan musim. Betul? Musim hujan, ini batuk pilek nih gitu kan. Kayak nggak ada yang benar musim tuh gitu kan. Yang benar badan dia doang. Rambutan disalahkan. Batuk. Apalagi itu? Duren. Duku, macam-macam lah gitu kan. Kalau kita tidak mampu beradaptasi dengan musim buah atau apapun, badan kita yang salah gitu kan. Karena terlalu banyak, kalau mungkin bahasa sederhana itu terlalu banyak sampah metabolisme yang nggak terurai. Gara-gara apa? Gara-gara terlalu banyak makan makanan yang tidak sehat. Ya. Dan saat ini boleh saya katakan saat ini banyak sekali makanan-makanan yang sebenarnya Anda tidak layak makan. Ya.
Jadi kalau teman-teman makan, mulai sekarang pikirkan baik-baik. Kira-kira yang saya makan ini bisa menyebabkan penyakit atau bisa membuat badan saya lebih sehat. Jadi nanti ketika Anda mau makan sosis, Anda sudah mulai mikir. Ya. Dan salah satu indikatornya, indikator kita udah sehat, sudah insyaf, sudah benar gitu ya. Anda bisa berbinar-binar melihat toko buah atau buah-buahan. Kayaknya happy banget. Tapi kalau masih di jalan yang tidak benar, lihat abang-abang gorengan itu bahagia yang luar biasa gitu kan. Itu masih belum benar. Ya. Dan tidak ada, jadi nanti kalau sudah otaknya, pikiran kita, badan kita sudah terkait dengan itu, kita memang minta. Jadi nggak makan buah tuh nggak enak, makan sayur nggak enak gitu kan. Nggak minum madu, nggak apa, itu badan tuh nggak enak. Itu kita sudah merasakan nikmatnya. Sebagaimana orang yang malamnya lewat tahajud, itu nggak enak banget paginya tuh. Nyeselnya luar biasa. Sama juga dengan hidup saya. Dan itu kalau kita jadikan bagian dari ketaatan dan ibadah kita kepada Allah, maka dapat pahala juga. Apalagi ibu-ibu nih. Alhamdulillah di Instagram saya itu followernya 87% perempuan. Statistiknya saya baca gitu. Tapi saya senang, kenapa? Mereka penguasa dapur. Jadi ibu-ibu itu akhirnya satu persatu suaminya minta teh, minum ini aja, kunyit. Gitu kan? Mau minum atau tidak? Paksain kan? Akhirnya saya lihat gitu kan, mereka bikin infus water atau air nano apa bahasa kita gitu kan. Akhirnya suaminya juga ngikut, anaknya juga ngikut, satu keluarga sehat. Dan ternyata mereka bilang biaya kesehatan mereka nurun drastis coba. Hal sederhana loh, ya hal sederhana yang kita memang butuh effort untuk mengubahnya. Ya, kalau boleh saya katakan untuk kita switching nggak makan nasi itu butuh effort. Tapi Anda harus berusaha ya. Berarti nggak makan nasi sama sekali, makanlah tapi jangan banyak-banyak gitu kan. Ya, atau mungkin diganti dengan karbo-karbo yang lain ya. Atau juga ketika mungkin lagi semangat banget hidup sehat gini kan, ada teman ngajakin baksoan yuk gitu kan. Anda harus konsisten dengan itu. Ya. Jadi biasanya kalau teman-teman tuh kalau udah ketemu saya gitu kan, kemarin saya di acara di JCC ada seorang tokoh gitu kan, dia makan gitu kan, dia makan nasi goreng. Nasi goreng ada apanya, ada kerupuknya, ada telurnya gitu kan. Ketika saya muncul disembunyiin sama dia. Gak apa-apa sehat, saya bilang itu. Acarnya sehat. Ya. Kerupuknya udah tepung, dikasih minyak coba. Enak kan? Enak kok. Enak belum tentu sehat loh Pak. Kalau saya milih enak dan sehat. Ya makanya akhirnya saya mencoba mengembangkan sendiri bagaimana memasak ya. Contoh kemarin saya di Jakarta, kemarin tadi saya share juga bagaimana kita masak ikan. Ikan tuh bisa dimasak tanpa kita perlu minyak. Kemarin kita bikin waktu di cooking class itu saya bikin ikan gabus yang kita file gitu ya. Ikan gabus yang difile kemudian kita kasih jeruk nipis, kita kasih zaitun, kemudian kita panggang. Nggak pakai minyak. Kemudian kita makannya pakai dressingnya pakai alpukat. Alpukatnya di blender, ya dikasih bawang putih, dikasih jeruk nipis, dikasih salt, dikasih garam, dikasih pepper, lada hitam, dikasih itu. Jadi ditaruh di atasnya. Enak? Sehat gak? Oh, kalau gue gitu bro. Maaf ya bro. Mie ayam lewat bro. Kenapa? Karena saya sayang dengan badan saya. Saya tidak mau akhir kehidupan saya nyusahin keluarga. Saya tidak mau akhir kehidupan saya, kalaulah kita na'udzubillah min zalik kena penyakit yang akhirnya keluarga kita sibuk ngurusin kita gitu loh. Padahal itu kita bisa ubah dengan sedikit mengubah isi piring Pak Bu. Sedikit mau berusaha ya untuk menciptakan habit atau kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam makanan. Karena kata kunci di makanan. Anda yang pergi ke gym, ada mungkin fitness segala macam, tanya sama personal trainer, 80% badan kita itu dibentuk gimana? Makanan. Hanya 20% exercise-nya. Betul? Bagaimana mau sehat kalau seandainya isi piringnya, isi gelasnya katakanlah belum menunjukkan sesuatu yang bisa menyenangkan badan kita. Maka di situ kita belajar ada enzim, ada probiotik, ada prebiotik gitu kan. Misalkan kurma itu prebiotik. Maka Nabi katakan di samping memang prebiotik terbaik tuh kurma merupakan salah satu makanan yang
namanya resistant starch. Resistant starch itu dia bisa memperbaiki isi usus. Jadi coba rutinkan minum makan kurma setiap hari 7 butir saja, minum air hangat, kurangi makanan-makanan yang tidak sehat, nanti seminggu kemudian Anda akan rasakan badan lebih baik. Hanya makan kurma doang loh. Itu dahsyatnya, maksudnya Allah tuh begitu luar biasanya. Kemudian kita di Indonesia kaya dengan rimpang-rimpangan, ada kunyit, ada kencur, ada temulawak, lengkuas seperti itu. Itu luar biasa loh. Di situ segala, jadi gini, kalau kita belajar dalam Al-Quran, Allah katakan dalam manusia kami ciptakan dari saripati tanah. Dan ternyata sains memang menjelaskan kepada kita bahwa komponennya badan kita itu exactly mirip banget dengan komponen tanah. Artinya apa? Kalau Anda mau sehat, maka kembalilah ke produk yang tumbuh di tanah, gitu loh maksudnya. Apa contohnya? Ya banyak sayur, buah segala macam. Apalagi tadi saya katakan rimpang-rimpang itu luar biasa. Kalau kita konsumsi dalam jumlah yang sedikit, tidak terlalu banyak, insya Allah efeknya bagus sekali. Ya. Dan jangan pernah bertanya keamanannya. Ya, ada orang bertanya, dok maaf, kalau minum kunyit itu aman nggak? Karena saya baca penelitiannya, kata dia begitu. Karena saya baca penelitiannya, karena ternyata disitu disebutkan kunyit itu kalau diminum, ya bisa menyebabkan mandul. Gitu. Saya jawab iya, kalau ente minumnya seember. Sekelingking, 2 kelingking, berapa banyak sih gitu loh. Ya orang tua kita zaman dulu juga minumnya kunyit gitu loh. Apalagi kalau ibu-ibu yang biasa masak ya, yang biasa masak itu, maka kalau yang saya kerjakan kalau saya minta masak sesuatu dengan ibu saya misalkan, itu biasa kuahnya saya minum. Ya, pindang atau gulai yang tanpa santan, itu kan ada kunyit, ada lengkuas, ada bawang putih gitu, itu saya minum karena itu obatnya di situ. Gitu. Ya, polanya kayak begitu. Maka nanti kalau Anda yang kan saya lihat di sini banyak yang belum menikah. Jadi kalau mau cari jodoh yang tanya sama dia, kamu minum madu sehari berapa kali? Kan pernikahan kan ingin menghasilkan keturunan, betul nggak? Dan sekarang gimana mau menghasilkan keturunan yang baik, katakanlah berkualitas, peradaban Islam, kalau seandainya makannya bermasalah? Karena apa yang kita makan akan membentuk gen. Ya, apa yang kita makan akan membentuk gen. Kalau tiap hari dia makan bubur ayam kerupuk, nanti mental juga mental kerupuk. Serius, saya nggak bercanda ini. Ya, beneran. Ya. Behaviornya manusia dipengaruhi oleh apa yang dia makan. Ya. Perilaku kita dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Kenapa orang-orang barat banyak jadi LGBT, lesbi? Karena kebanyakan makan babi. Babi kan begitu perilakunya. Gitu loh. Jadi mereka emang nggak ada hal-hal yang sifatnya mereka paham dari sisi ini. Teman-teman mungkin pernah lihat yang kisah babi yang dia ketemu dengan babi itu nggak punya selera atau tidak punya semangat juangnya, terutama babi jantan. Jadi ketika babi perempuannya dia, katakanlah misalkan sebulan mungkin istrinya, pasangan dia itu diganggu, dia nggak ada cemburu sama sekali. Akhirnya mereka kan begitu kelakuannya kan di sana kan, gitu loh. Jadi makanan mempengaruhi perilaku. Kita tidak mengatakan kita makan babi, tapi makanan-makanan yang melemahkan pencernaan kita itu bisa mempengaruhi behaviornya kita. Karena ada satu quote yang teman-teman perlu pahami. Judulnya itu, quote itu berbunyi, good food is good mood. Ya, good food is good mood. Jadi kalau kita mau dapatkan mood yang baik, maka makanlah makanan yang masih asli alami tanpa diolah. Ya, dan salah satunya adalah ya buah dan sayuran sebenarnya. Apakah dengan ini kita menjadi vegetarian? Enggak, Rasulullah tetap makan daging, tapi enggak tiap hari juga makan daging gitu loh. Ya. Banyak sekali gen-gen pada tubuh kita ini bisa diperbaiki dengan kita mengubah polanya ke protein atau mungkin sumber-sumber nabati seperti ini. Sesimpel itu sebenarnya.